kami hormati, selamat datang di acara talk show urgensi penghematan BBM, gitu ya. Pada hari ini, Selasa 29 November 2022, mengambil tempat di Institut Teknologi Bandung dan bekerja sama antara Tipamas dengan program studi teknik lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Dan kebetulan ini bertepatan dengan minggu terakhir perkuliahan di ITB, dan tempat ini mungkin tidak banyak diketahui ya, jadi mungkin pertama kali Anda juga untuk hadir di ruang kuliah lantai 3, lantai 1 ya. Jadi ini ruang kuliah yang memang baru dibuka sesudah kita masuk sesudah pandemi selama 2 tahun. Jadi banyak sivitas akademika juga, termasuk saya, Bu Puji juga baru tahu nih gedung ini dan lantai ini untuk ruang kuliah. Jadi besok-besok ruang kuliah TL kemungkinan ada ke gedung ini juga ya. Sambil latihan naik tangga 3 tingkat ya. Jauh ya. Gak apa-apa, biar banyak jalan, jadi targetnya 6.000 langkah kaki setiap hari tercapai. Oke. Ya baik, Bapak Ibu dan adik-adik, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan penuh semangat. Karena hari ini kita mau berdiskusi ya, berdiskusi tentang BBM. Wah, ini isu yang luar biasa hangat saat ini ya. Ada 3 narasumber, tapi baru 2 yang hadir. Kita masih tunggu 1 lagi. Ada dosen teknik lingkungan yang sudah tidak asing lagi. Bu Galang, silakan Bu. Ada Profesor Insinyur Puji Lestari PhD, Ketua Kelompok Keahlian Pengelolaan Udara dan Limbah Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB. Kemudian ada Bapak Yayan Sutarna SHMH, Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLBKI. Kemudian ada Ibu Dr. Insinyur Retno Gumilang Dewi dari Kepala Pusat Energi ITB, dan mereka akan membahas lebih jauh mengenai mengapa perlu dan sejauh mana ya urgensi penghematan BBM. Sebagai moderator ini ada Bapak Rudian Danu, dan sebelumnya juga ada permohonan maaf dari pimpinan fakultas dan Kaprodi karena tidak bisa hadir karena sedang menjajaki kerjasama pendidikan dengan universitas lain di luar Bandung, yang tepatnya di Ehime, Jepang. Jadi ada salam dari Bu Kania untuk Anda semua. Oke, jadi acara talk show ini akan berlangsung kurang lebih 2 jam, yang akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu talk show yang berisi presentasi atau paparan ide dari masing-masing narasumber sekitar 7 menit. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan Q&A dengan seluruh peserta. Baik, hadirin yang saya sayangi, kita mulai acara hari ini dan saya berikan kekuasaan mengontrol ruangan ini kepada moderator kita, Bapak Rudi Aman. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Mei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa dan juga staf pengajar di program studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB ya. Ini terima kasih yang luar biasa kepada penanggung jawab Prodi yang membuat diskusi pada pagi hari ini bisa terlaksana dengan tema urgensi penghematan BBM. Ini sebetulnya saya sendiri saya biasa memberikan pelatihan gitu ke kementerian atau ke partai politik itu Bu Pak, tapi terkait media dan komunikasi gitu. Tapi setiap kali saya kalau diminta untuk memberikan pelatihan ke mahasiswa, ada rasa deg-degan sebetulnya gitu. Selalu begitu karena seringkali ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang membuat saya agak sedikit gitu kan, kaget ada pertanyaan seperti ini yang luar biasa. Nah, tapi untungnya pada hari ini saya cuma jadi moderator Bu Mei. Jadi nanti pertanyaan kritisnya yang bertanggung jawab adalah pembicara-pembicara kita di depan. Ada Prof. Puji, ada Ibu Gelang, dan juga ada Kang Yayan yang akan memberikan penjelasan-penjelasan. Nah, diskusi ini adalah merupakan bagian dari roadshow kita ke beberapa kota
ke beberapa perguruan tinggi, dan memang kalau bicara soal perguruan tinggi, kita itu juga kadang-kadang agak was-was gitu ya. Kenapa? Ya itu tadi gitu, sebagian perguruan tinggi mahasiswanya itu adalah kritis-kritis, termasuk mahasiswa ITB. Tepuk tangan buat mahasiswa ITB. Nah, kenapa isu soal penghematan BBM ini menjadi penting dan menjadi bagian dari roadshow kita keliling Indonesia? Satu, ini bukan hanya soal supply and demand saja, bukan soal aspek ekonomi saja, bukan soal aspek produksi dan juga konsumsi yang kita tahu sama-sama bahwa produksi lifting minyak kita itu jauh di bawah kebutuhan konsumsi nasional. Tapi juga soal dampak dari penggunaan berlebihan dari bahan baku energi berbasis fosil, misalkan satu. Nah, selain itu juga bicara soal keadilan dan ketepat sasaran dalam pemanfaatan subsidi dalam BBM. Nah, faktanya penikmat terbesar subsidi dalam BBM itu adalah orang-orang kaya. Nah, permasalahannya kemudian sampai saat ini tidak ada sanksi atau apapun gitu ya bagi mereka yang menikmati subsidi di dalam BBM. Padahal Undang-Undang Energi sudah mengatakan secara jelas bahwa penikmat yang bisa menerima subsidi adalah orang-orang yang tidak mampu. Gitu. Nah, itulah sebetulnya beberapa pokok bahasan yang kita harapkan akan muncul ide-ide progresif dari diskusi kita pada pagi hari ini. Tentu saja pada ujungnya nanti kita mengharapkan ada satu diskusinya itu bukan hanya soal aspek-aspek yang tadi, tapi bagaimana Indonesia itu mandiri secara energi. Gitu. Soal BBM kita tahu lifting minyak sekarang masih tertahan di angka sekitar 600 sampai 700 kiloliter, betul ya Bu ya? Sementara kebutuhan konsumsi nasional itu sudah lebih di atas 1 juta. Gitu. Tapi kita sebetulnya kaya akan sumber-sumber energi lain yang mudah-mudahan ini bisa terus dikembangkan. Nah, ini adalah tantangan saat ini dan juga tantangan masa depan, di mana rekan-rekan mahasiswa nanti yang akan banyak berperan soal itu. Baik, langsung saja kita minta mungkin Ibu Gelang dulu. Ini mohon maaf Ibu Gelang baru nyampe langsung diminta untuk menjadi yang pertama untuk menyampaikan idenya. Waktu dan tempat lebih kurang sekitar 7 sampai 10 menit ya Bu Gelang. Silakan. Adik-adik sekalian yang mudah-mudahan hari ini masih semangat mendengarkan apa yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya agak sulit mengikutinya karena sebenarnya saya masukkan dalam presentasi ternyata tidak presentasi yang hanya virtual ya. Saja. Tapi nanti silakan bahan-bahan itu akan saya share ke adik-adik sekalian. Dan satu sebetulnya yang saya ingin agak berubah dari judulnya gitu ya. Kalau judulnya kan urgensi penghematan penggunaan BBM, kalau kami melihatnya justru urgensi pengurangan penggunaan BBM. Jadi kalau kita lihat isu-isu di G20 kemarin bahwa coal face down, kemudian nanti ada pertemuan pemimpin dunia yang ada di Mesir kemarin, ya di Egypt, dan kita membahas juga bagaimana Indonesia komitmen di dalam just energy transition. Di situ juga dinyatakan bahwa coal face down dan juga tentunya kedepannya bukan hanya coal tetapi juga fosil. Nah, bicara masalah fosil tentunya juga terkait dengan BBM, dan kenapa fokus BBM kalau saya baca kronologisnya adalah fairness masalah subsidi, tapi kalau saya melihatnya memang kita harus setelah 2030 tentunya mau nggak mau harus pindah dari fosil ke yang renewable yang disebut di dalam just energy transition. Transisi kemana gitu? Nah, transisinya adalah menuju ke net zero emission, di mana mungkin hampir 100% kita akan menuju ke non fosil. Bisa nggak? Pertanyaan gitu kan? Nah, harus bisa. Jadi salah satunya adalah memang signifikan mengurangi penggunaan fosil.
Nah, karena hari ini bicaranya masalah BBM, jadi saya rasa ada beberapa hal yang saya cermati di sini. Yang pertama rasional, jadi rasional kenapa BBM itu harus dikurangi, termasuk bahan bakar fosil lainnya. Yang pertama tentunya kontribusi pada tadi reduksi emisi GHG, dan Indonesia sudah komitmen di tingkat nasional maupun juga komitmen nasional terhadap global, di mana Indonesia juga akan mencapai net zero emission di tahun 2020. Apa artinya net zero emission? Tidak semuanya harus nol, semua sektor, tetapi neto dengan yang kita miliki yaitu serapan, dalam hal ini hutan. Tapi hutan kan ada kemampuan yang untuk menyerap. Tidak bisa kita tanam sekarang, besok menyerap, tidak bisa, tetapi butuh waktu. Dan itu sebabnya untuk mencapai 2060 tadi menuju net zero emission, sektor energi hanya dikasih slot 129 emisi GHG-nya. Jadi bisa dibayangkan kita hanya boleh mengemisikan 129 dari seluruh sektor energi. Belum lagi ada sektor yang lain. Nah, sektor energi itu apa aja? Penggunaan mulai dari disuplai, yaitu di ujungnya, yaitu menyediakan batu bara, menyediakan crude oilnya, menyediakan di hulunya ya, ada gas, kemudian juga ada energi-energi yang lainnya, sampai nanti di pengolahan, dan terakhir adalah kita gunakan sebagai BBM, kita gunakan sebagai listrik, dan seterusnya. Dan nanti di situ sebenarnya saya ceritakan juga ada konsep suatu sistem energi seperti apa, mulai dari hulu sampai nanti di end user-nya. Nah, kemudian yang kita perlukan sebetulnya kan end use-nya. Kita nggak butuh batu bara, kita nggak butuh BBM, kita nggak butuh listrik. Yang kita butuhkan adalah sesuatu yang membawa kita dari rumah ke kantor, ke kampus, sesuatu yang bisa menerangi kita, sesuatu yang bisa menyebabkan kita merasa dingin dan atau mungkin merasa hangat dan seterusnya. Itulah end use yang kita butuhkan. Nah, mix supply-nya seperti apa? Macam-macam. Kalau di sektor transportasi sama. Kalau kita mau dari rumah ke kantor atau ke kampus, butuhnya apa? Bergerak kan? Butuh apa? Energinya bisa listrik, bisa macam-macam kan. Nah, itu sebabnya di dalam konsep energy transition ini, just transition ini adalah kemungkinan dekarbonisasi yang cukup signifikan karena menuju net zero emission. Yang pertama, yang kedua, menuju ke net zero emission adalah masih pindah ke listrik. Itu konsepnya. Jadi kalau dekarbonisasi seperti itu, sehingga yang didekarbonize adalah di ujungnya, yaitu di pembangkitnya kan, karena menggunakan lebih mudah kalau kita pakai listrik. Masalahnya nggak semuanya bisa dilistriki dalam waktu dekat. Kita masih butuh BBM. Kenapa? Kita punya crude oil. Di sini saya juga sampaikan kita masih punya crude oil. Kemudian kita masih mau akan membangun refinery nanti di 2027 beroperasi. Kalau dia beroperasi di tahun 2030 kita oversupply dalam bentuk apa? Dalam bentuk solar. Nah, kenapa? Karena refinery itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan bensin kita, tapi konfigurasinya itu menyebabkan produksi solarnya berlipat ganda. Konsumsinya juga harus diturunkan, tetapi mau nggak mau kita juga harus mengurangi penggunaan BBM. Dalam konteks tadi ada perubahan iklim, yang kedua nanti mungkin Bu Puji juga akan menambahkan air pollution-nya nanti kan juga bermasalah di kota-kota, karena setiap negara juga sudah mulai pindah ke energi yang lebih bersih. Energi yang lebih bersih apa? Salah satunya adalah listrik. Bersih dalam konteks air pollution. Kalau di Indonesia kita pakai mobil listrik sekarang, nggak bisa menurunkan emisi GRK. Kenapa? Karena listrik kita masih memiliki carbon footprint yang sangat tinggi. Sumber listriknya dari batu bara, apalagi di Pulau Jawa. Itu hampir 0,96 kg CO2 per kWh yang kita pakai. Nah, itu catatan-catatan kenapa memang harus pindah tadi penurunan penggunaan BBM. Yang kedua adalah selain tadi komitmen terhadap Paris Agreement, ada NDC yang paling dekat, yaitu National Determined Contribution di tahun 2030. Kita komitmen untuk mulai peaknya itu kira-kira di situ, dan kita komit kalau dulu bicaranya 2941, sekarang udah berubah karena udah ada advance, itu menjadi 32 dan 43.
Nah, itu yang naiknya di sana. Siapa yang menjadi beban? Sektor energi dan juga sektor Avolu. Nah, hal seperti itulah yang nantinya kontribusi sektor energi masih besar. Yang ketiga tadi udah polusi udara. Kemudian selain itu juga sudah ada dokumen LTS LCCR 2050 yang adik-adik bisa download dari websitenya UNFCCC, nanti LTS LCCR Indonesia. Nah, LTS LCCR itu apa? Long Term Strategy untuk Low Carbon dan Climate Resilience. Jadi bagaimana kita menghadapi nanti perubahan iklim dan juga sekaligus polusi udara di kota-kota yang akan mengangkat kota-kota itu menjadi kota yang nyaman ditinggali, ada levelnya. Di dalam C40 itu bukan hanya emisi GRK saja, tetapi juga air pollution juga menjadi poin untuk menyebabkan kota itu bisa dianggap sebagai salah satu kota C40 atau bukan. Kemudian ada Sustainable Development Goals yang memang harus kita capai ya di situ, dan Indonesia levelnya itu masih sekitar 6,7 kalau saya nggak salah. Dan bagaimana kita meningkatkan level SDGs kita, salah satunya adalah kenyamanan hidup, yaitu mengurangi tadi, salah satunya adalah polusi udara dan lain-lain. Tetapi mengurangi penggunaan BBM juga mengurangi kebergantungan akan impor sampai dengan 2027. Sampai 2027 angka impor kita sangat besar. Jadi kalau kita lihat produksi di dalam negeri itu tahun sampai dengan 2015 masih bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tetapi setelah 2015 itu nggak bisa lagi. Tetapi di dalam neraca energinya sendiri khusus untuk minyak bumi, yaitu produksi ditambah ekspor itu digunakan juga untuk pemenuhan di dalam negeri, dan pemenuhan di dalam negeri sebagian juga dari impor. Pasti adik-adik juga komplain, kenapa kita ekspor crude oil kita, padahal kita butuh. Karena kalau dikirim ke Pulau Jawa, jauh. Paling mudah dikirimnya ke Shell kan. Nah itu yang transportasi itu nggak bisa diabaikan, apalagi nanti kalau dihitung carbon footprint-nya juga ya, biaya dan carbon footprint. Dan kedua, kenapa kita juga impor dalam bentuk produk akhir, yaitu BBM, kita masih impor, terutama bensin yang paling besar. Dan konsumsi BBM ternyata di sektor transportasi yang paling besar, dan di sektor transportasi BBM yang kita paling besar adalah bensin. Itu sebabnya KLHK juga mengeluarkan peraturan bahwa kita akan menuju ke Euro 4 at least ya, dan nanti menuju ke Euro 5. Nah, bensin mana saja yang tadi Euro 4, Euro 5? Nah, kalau kita lihat dari RON-nya sendiri, itu kalau bisa dikatakan posisi kita masih di Euro 2 saat ini. Kalau kita masih menggunakan premium terutama yaitu RON 88. Kalau kita naik ke RON 90 yaitu Pertalite, maka pindahlah masih di sekitar di Euro 2 masih ya, belum naik. Baru kalau kita nanti masuk ke lebih tinggi lagi yaitu RON 92 ke atas, baru kita bisa memenuhi tadi yang Euro 3, 4 dan seterusnya. Dan sasarannya adalah sebetulnya ke Euro 5, dan dari sisi bensin sendiri kita agak berat untuk menuju Euro 5, Euro 4 apalagi Euro 5. Karena apa? Karena kilang kita nggak siap untuk itu. Jadi kilang kita baru improve ke Pertalite yaitu RON 90. Untuk menuju ke RON 92 sedang dipersiapkan, bukan berarti pemerintah diam saja dan Pertamina diam saja, enggak, tetapi sudah disiapkan untuk menuju ke RON yang 92. Artinya tadi mungkin nanti Ibu Puji akan sedikit cerita dampaknya terhadap air pollution ini seperti apa kalau kita udah menuju ke Euro 4. Tapi itulah kesiapan tahap per tahap. Nah, kemudian kalau kita lihat sebetulnya tadi konfigurasi kilang kita seperti itu, dan kebetulan nanti ada kilang ya, ada 5 kilang yang kira-kira ada 90% dari supply yang akan memenuhi tadi bahan bakar yang akan menuju ke Euro 4 dan 5. Dan kemudian kalau kita lihat dari pola penyediaannya, yang paling besar hampir 97% itu dikelola oleh Pertamina, SPBU Pertamina dan seterusnya. Kalau dari sisi pola penyediaan yang lainnya ada AKR Corporindo, kemudian ada Shell Indonesia, ada Total Oil Indonesia, dan juga yang terakhir adalah Vivo Indonesia. Ini Vivo yang mungkin agak populer saat ini ya. Dan itulah pola penyediaan BBM di dalam negeri, dan yang sekarang disediakan adalah yang Pertalite yaitu RON 90.
belum menuju ke yang Euro 4 yaitu lebih banyak ke RON 92 apalagi nanti 96 yaitu menggunakan Pertamax atau turbo Pertamax ya. Dan kemudian kenapa itu menjadi penting ya, memang BBM itu tadi saya sampaikan di sektor transportasi, dan sekarang kalau kita lihat suplai dari BBM kita yang terbesar itu dalam bentuk RON 90, kemudian ada sedikit RON 92, kemudian ada sedikit RON 95. Jadi kalau ditanya Indonesia nggak bisa membuat RON 95, tetapi tadi kilang beberapa, hanya baru satu kilang yang bisa memproduksi RON-nya lebih tinggi. Dan kemudian kalau kita lihat dari penggunaan bensinnya sendiri, memang RON 88 itu ternyata masih ada sampai tahun 2021 ya, masih ada sedikit, dan mungkin di daerah-daerah yang agak sulit, kalau di Pulau Jawa rasanya sudah hampir nggak ada. Dan kemudian kalau kita lihat cukup signifikan sebenarnya 3 juta dari total 70 juta ya. Dan kemudian kalau kita lihat dampaknya tadi bensin lingkungan, selain tadi terhadap masalah lingkungan, tetapi kita juga lihat bagaimana dampak sosioekonomi dari penerapan BBM ramah lingkungan ini. Yang pertama, kami juga melakukan kajian sebetulnya untuk BPH Migas, kenapa menuju ke improve dari BBM yang ramah lingkungan. Ternyata hampir 66% itu masih bisa tolerable dengan harga yang ada. Jadi kalau misalkan bensin ramah lingkungannya naik, kemudian dibandingkan dengan RON yang 88, masyarakat masih bisa menerimanya. Kenapa? Karena ternyata ada di balik itu kualitas bensin yang bagus tadi bukan hanya memiliki dampak terhadap lingkungan, ternyata kalau dari kilometernya ternyata lebih panjang dibandingkan kalau kita menggunakan yang lebih rendah. Nah itu sebabnya nanti bisa kita dorong juga ke pemerintah sebetulnya mulai segera untuk menuju ke RON yang 92, untuk meninggalkan yang 90 supaya menuju ke improvement. Tapi ada selisih hitting value yang menyebabkan nanti lebih hemat sebetulnya. Makin tinggi RON-nya juga sebetulnya ada sedikit selisih yang menyebabkan lebih hemat, sehingga perhitungan keekonomiannya harus mempertimbangkan itu pertama. Yang kedua, mana yang perlu disubsidi? Apakah yang tadi 88 Pertalite ataukah nanti yang improve RON-nya lebih tinggi? Nanti kita diskusikan ya. Dan menurut saya kalau memang mau subsidi ya subsidinya yang lebih ramah lingkungan tentunya. Atau nanti kalau misalkan kita udah bicara lagi yang bentuk bahan bakar yang lain yaitu biofuel, ya itulah yang disubsidi. Saya rasa itu menjadi catatan, mungkin masukan buat kalau ada rekomendasi ke pemerintah itu adalah seperti itu. Kemudian ya secara bertahap memang nggak bisa langsung ditutup begitu saja, dan distribusi sampai ke daerah-daerah. Sebetulnya ada beberapa lokasi wilayah pemasaran dari Pertamina di sini kami juga cantumkan dan berapa besarnya, dan nanti dampaknya itu bisa dilihat terhadap polusi, terhadap emisi GRK per wilayah, itu juga akan bisa ada dampaknya, dan itu yang harusnya diusulkan bahwa kalau mau subsidi ya yang lebih ramah lingkungan lah yang harus disubsidi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Baik, tepuk tangan buat Bu Gelang, ini luar biasa sekali. Untuk mencapai transisi energi yang kalau bisa sampai 100% itu pasti kan ada langkah-langkah yang harus dicapai terlebih dahulu ya Bu Gelang. Kalau saya tidak salah 2025 itu soal bauran energi misalkan itu targetnya sekitar 21 atau 25% ya. 23. Terus kemudian di 2030 itu sampai 31%. Itu memang tahapan itu realistis atau sebetulnya sampai sekarang masih banyak kendala sebetulnya Bu Gelang? Sebetulnya kendalanya cukup banyak. Jadi mungkin sekali saya sendiri karena berkecimpung cukup panjang di kebijakan energi, dan kebetulan pusat kebijakan kami juga menyusun kebijakan energi nasional, dan ada improvement di situ data-datanya. Jadi nanti kebijakannya memang sudah memasukkan juga tadi just energy transition sampai ke masalah net zero emission di tahun 2060.
Nah, memang tadi disampaikan bahwa EBT akan dicapai 23% di 2025 dan 31% di tahun 2030, dan bahkan secara ambisius nanti hampir 100% ya. Jadi 60% mungkin solar PV, kemudian sisanya ada sedikit nuklir, masih ada sedikit fosil, tetapi fosil yang rendah emisi atau zero emission, di mana mungkin disertai dengan yang carbon capture di situ. Kemudian juga masih ada sedikit biofuel, meskipun tadi biofuel saat ini dihitung sebagai karbon netral, tetapi kedepannya biofuel nggak bisa lagi karbon netral karena menghitungnya sudah ke LCA. Dan kalau dari sisi ketercapaian tadi renewable energy memang agak susah, tetapi di situ kan catatannya sebetulnya new and renewable energy. New-nya juga sulit juga, karena yang new sendiri larinya adalah ke nuklir, dan kita penerimaan masyarakat terhadap nuklir masih antipati gitu ya sebagian, atau oke, saya terima nuklir untuk di energi nasional, but not in my backyard, selalu begitu. Nggak ada yang mau ditinggali ada nuklir di situ. Tetapi target di nuklir sendiri di 2040 itu akan menuju ke 6 sampai 8 giga loh ya, gigawatt. Jadi cukup besar dan cukup ambisius. Kenapa? Karena memang kebutuhan energi kita luar biasa. Jadi jangan dipikirkan energi itu bisa semuanya pakai solar PV, nggak bisa. Jadi kalau kita pasang solar PV hampir seluruh daratan di Pulau Jawa juga nggak akan cukup. Jadi itu sebabnya constraint, karena kita tahu solar PV itu efisiensinya hanya 10%. Kalau kita butuh 10 kWh, artinya ada 100 kalinya yang kita harus sediakan lahannya gitu ya. Jadi hal seperti itulah yang menjadi catatan. Jadi kalau mencapai tadi 2025 23% belum, karena sekarang itu masih belasan persen untuk renewable energy. Tetapi akan dipacu nanti dengan biofuel. Karena biofuel kita kan B40 mulai tahun 2022, dan kedepannya akan naik di tahun 2030 diharapkan sampai B50. Jadi kalau kilang Pertamina itu jalan, ya mudah-mudahan bisa tercapai. Baik, terima kasih Bu Gelang. Ini menarik sebetulnya kalau kita bicara soal energi. Saya ingat pernyataannya Henry Kissinger, kalau saya tidak salah Bu. Dia bilang kan control oil, you control nations, you control food, you control people gitu. Nah, saya yakin ketika Henry Kissinger ngomong soal oil, yang dimaksud itu bukan oil dalam bentuk fisiknya, tapi manfaatnya sebagai bahan baku energi, kurang lebih gitu. Nah, artinya apa? Kemandirian energi itu menjadi sebuah keharusan bagi sebuah nation, gitu ya Bu ya. Makanya misalkan kalau pemerintah membuat kebijakan-kebijakan soal bauran energi dan segala macam, tujuannya adalah soal kemandirian energi. Tapi bicara soal kemandirian energi juga ada satu fakta lain, bahwa jangan sampai energi yang kita gunakan itu juga pada akhirnya menjadi masalah baru soal pencemaran lingkungan dan segala macam. Bu Puji, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya akan menyambung tadi apa yang disampaikan Ibu Gelang atau Ibu Retno terkait dengan judulnya ini. Saya mungkin lebih ke sini, urgensi penghematan BBM ya Pak. Nah, mungkin harus kita batasi dulu BBM itu apa sih sebenarnya gitu ya. Jadi kita harus bicara BBM itu sehingga kita tahu yang harus dihemat di mana, kemudian dampaknya apa, kemudian siapa sih sasaran penghematan subsidi tadi ya. Jadi mungkin kita harus tahu bahan bakar minyak itu apa sih gitu. Yang menggunakan siapa. Kalau ada di Indonesia itu yang lebih cenderung saat ini menggunakan bahan bakar atau BBM itu siapa? Apakah industri yang menggunakan, misalnya solar itu masih ada di industri, karena kalau pembangkit sebagian besar masih menggunakan fosil yang bukan BBM ya, artinya batu bara mungkin ya, tetapi mungkin sebagian masih industri yang menggunakan solar itu banyak. Genset, diesel dan seterusnya itu yang digunakan, dinikmati oleh industri, itu adalah solar. Kemudian yang sebagian besar lagi yang tadi sampaikan Bu Gelang juga, bahwa sektor transportasi itu konsumsinya cukup besar terhadap penggunaan BBM di Indonesia. Jadi kalau dari Energy Outlook tahun berapa saya lupa, itu sekitar 34%, 30-35% itu dikonsumsi oleh sektor transportasi ya. Jadi
dan itu termasuk solar dan juga termasuk bensin, tentunya bensin dan solar, keduanya itu banyak sekali sektor transportasi yang mengkonsumsi itu. Nah kalau kita bicara solar itu tadi mungkin tidak hanya transportasi, tadi industri banyak yang akan menggunakan. Kemudian kalau kita bicara lagi nanti dampaknya terhadap lingkungan, tapi sebelum itu bagaimana sih kita harus melakukan penghematan, apa yang harus dilakukan ketika kita mau bicara untuk menghemat, tentunya supaya dampaknya tidak kemana-mana tadi, termasuk dari produksinya sendiri yang sudah mulai terbatas. Kita juga masih walaupun crude oil masih banyak tadi ya Bu Gelang menyampaikan crude oilnya masih banyak, tapi bagaimana kita akan bisa menghemat penggunaan BBM, karena siapa sih yang harus berhemat? Apakah semua masyarakat atau semua lapisan, ataukah hanya pada lapisan tertentu? Siapa yang konsumsi energinya paling besar? Jadi kalau kita lihat sebenarnya siapa pengguna energi yang paling banyak, lapisan masyarakat yang mana? Kalau yang menengah ke bawah mungkin berapa banyak yang menggunakan kendaraan, berapa banyak yang menggunakan sepeda motor. Sepeda motor lebih irit ya, 1 liter itu bisa 20 km. Kalau mobil nggak bisa, paling nggak 10, 12, 8 tergantung cc-nya juga ya. Jadi bagaimana kita bisa membatasi. Nah kalau dari sisi masyarakat disuruh hemat. Hematnya bagaimana? Ya mungkin masyarakat itu harus menerapkan, atau secara umum pemerintah ya menerapkan resource efisiensi. Jadi bagaimana kita menurunkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien dari segala lini. Tentunya tidak hanya transportasi, karena ujung-ujungnya juga transportasi tadi kalau kita mau pindah ke listriknya kan masih batu bara juga ya. Tapi dari semua, termasuk masyarakat. Nah masyarakat juga kalau kita mau menggunakan transportasi yang lebih efisien, gimana caranya? Pemerintah harus menyediakan transportasi publik yang aman, nyaman, dan reliable. Kalau transportasi publiknya tidak reliable, orang nggak mau naik, Pak. Nah, kita kan harus mau naik kendaraan gitu supaya tadi hemat energi, sumber daya di setiap lini itu harus diketatkan ya. Jadi bagaimana itu bisa pemerintah mensosialisasikan bahwa kita itu bisa hemat sumber daya. Bagaimana kita bisa menggunakan sumber daya yang lebih efisien dari seluruh lapisan, baik itu industri, baik itu masyarakat, level yang bawah, level yang atas, yang juga boros ya. Jadi sebenarnya orang masyarakat yang mobilnya gede-gede, cc-nya aja 3000 cc itu juga boros penggunaan bahan bakarnya. Tapi apakah pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur yang baik? Kemudian tadi transportasi publik yang nyaman, aman, sehingga orang mau berpindah dari private car ke public transport atau transportasi publik. Nah itu adalah menjadi pertanyaan besar, karena mungkin di Jakarta sudah ada MRT, tapi sudah pindahkah semua orang Jakarta itu ke MRT? Nyatanya masih macet Pak Jakarta. Saya masih kalau ke Jakarta masih macetnya luar biasa. Nah bagaimana itu bisa mendorong penggunaan sumber daya yang efisien? Saya kira itu yang menjadi salah satu faktor yang penting. Kemudian juga yang keduanya juga adalah bagaimana pembatasan BBM tadi untuk misalnya yang disampaikan Pak Rudiat, yang misalnya di SPBU. SPBU itu siapa sih yang beli? Tapi sebenarnya bisa diidentifikasi dari jenis kendaraan. Nah, jenis kendaraan yang mana sih yang harusnya seperti mobil-mobil sekarang itu sudah nggak bisa pakai premium, nggak bisa lagi pakai pertalite, harus minimum itu RON-nya harus 91. Jadi mobil-mobil sekarang tuh harus sudah pakai minimum 91. Jadi harus pertamax. Jadi kalau mobilnya bagus masuk pom bensin belinya premium atau pertalite itu udah salah. Ada sesuatu yang salah yang harusnya itu dikontrol. Nah itu gimana cara mengontrolnya? Mungkin itu kontrol yang ada di sana itu bisa dilakukan ya, karena dan satu lagi yang perlu kita ketahui bahwa mengontrol BBM itu sebenarnya bisa mendapatkan dua hal yang sangat penting, yaitu bisa menurunkan emisi dari sisi polusi udara dan juga GRK-nya.
Karena apa? GRK dan polusi udara itu kalau dari sektor energi itu sumbernya sama, Pak. Jadi GRK dan polusi udara dari sumber yang sama. Jadi kalau kita bisa menurunkan, kita punya co-benefit. Kita punya keuntungan double ya, keuntungan ganda dengan kita targetnya mau menurunkan GRK misalnya. Tapi juga bisa menurunkan polusi udara karena begitu bahan bakar dibakar, yang keluar apa? Dari sisi environmentnya ada NOx, ada CO yang keluar. CO2 sudah pasti karena ada karbon yang dibakar. Kemudian kalau bahan bakarnya solar, tentu ada SO2 dan semua itu berdampak terhadap luar biasa terhadap pencemaran udara, terutama di kota-kota besar. Jakarta sudah disinyalir menjadi kota yang mempunyai polusi udara hampir terbesar ya di Asia. Jadi itu sudah disinyalir seperti itu. Nah, makanya sebenarnya dengan melakukan penghematan di segala lini bagi masyarakat, tentunya harus ada sosialisasi, edukasi terhadap masyarakat, Pak, itu penting sekali bahwa dampaknya itu cukup besar, tidak hanya tadi untuk GRK tapi juga polusi udara yang akhirnya melit ke kesehatan. Ya, jadi kesehatan. Kita kemarin melakukan kajian yang cukup besar di Jakarta, melakukan pengukuran emisi dari sektor transportasi dari 187 kendaraan dengan menggunakan remote sensing di Jakarta. Itu sudah terlihat sangat jelas. Kendaraan jenis mana sih? Sebenarnya kendaraan yang berbahan bakar solar itu tinggi polutannya, Pak. Jadi sangat tinggi, yaitu partikulatnya atau smoke-nya tinggi, kemudian NOx-nya sangat tinggi dibandingkan dengan kendaraan yang berbahan bakar bensin. Kemudian juga yang kedua itu implementasi Euro yang tadi disebutkan Bu Gelang juga, itu belum sepenuhnya direalisasikan di Indonesia. Nah, kalau Euro 2, Euro 4 yang sebenarnya harusnya untuk bensin itu tahun 2018 dan untuk solar harusnya 2020, tapi kenyataannya kan masih belum sepenuhnya. Karena apa? Karena bahan bakarnya juga kalau untuk Euro 4 itu solar itu sulfur, kandungan sulfurnya harus 50 ppm. Nah, itu tadi kilang yang mungkin belum bisa mensuplai bahan bakar dengan Euro 4 tadi. Nah, itu kalau itu bisa ditekan, kemudian kita menyediakan bahan bakar yang lebih baik, sebenarnya lebih efisien juga daripada kita menggunakan premium ya. Jadi dari sisi kalor juga sebenarnya lebih baik, dari sisi emisi lebih baik. Kemudian juga sebenarnya menjadi dengan RON yang tinggi tentunya efisiensi pembakarannya lebih baik gitu ya kalau kita lihat dari sana, sehingga emisi yang dihasilkan pun jadi lebih rendah. Nah, electric vehicle, baterai electric vehicle itu juga menjadi salah satu target pemerintah sebenarnya yang sudah dicanangkan pada saat ini ya, tetapi sekali lagi kalau BEV ini harus diikuti dengan sumber daya yang juga green, jadi bukan fosil lagi. Kalau kita bisa menuju ke green energy itu mungkin akan lebih baik untuk mensupport BEV tadi ya, baterai electric vehicle itu. Nah, kalau itu belum ke sana mungkin ada penurunannya saya yakin, tetapi mungkin tidak sebesar yang kita harapkan kalau kita berpindah dari transportasi dengan bahan bakar konvensional ke bahan bakar elektrik ya. Jadi itu kira-kira yang dapat nanti mungkin dengan tanya jawab kita bisa lebih menggali lebih jauh ya, kemudian mengidentifikasi kendaraan-kendaraan mungkin dengan memberikan insentif, Pak, insentif kendaraan yang harus membeli bahan bakar ramah lingkungan atau bahan bakar yang lebih baik, itu sebenarnya mendapatkan insentif harusnya dari pemerintah gitu ya. Sebenarnya EV sudah ada insentif, yang saya tahu EV itu tidak ada ini di Jakarta itu pajaknya rendah sekali sekarang kalau beli EV ya, sudah ada. Nah, tapi saya berharap juga insentif itu diberikan pada orang yang mau membeli itu bahan bakar yang lebih baik, kemudian juga supaya mereka menggunakan atau membeli sesuai dengan kepemilikan mobilnya. Mobilnya bagus, masa mau beli premium? Mobilnya bagus, masa mau beli Pertalite? Dia harus belinya ya
yang minimal ya Pertamax lah 92 gitu. Tapi untuk awalnya saya kira insentif itu perlu diberikan agar itu bisa berjalan. Tapi kemudian kalau sudah berjalan terbiasa, orang merasa enak, oh ya mobil saya lebih baik pakai Pertamax ya, yang RON-nya paling tidak 92. Nah itu lama-lama dia sudah terbiasa sehingga mungkin subsidi bisa insentif bisa dikurangi. Jadi insentif publik itu saya kira perlu. Terima kasih Pak. Tepuk tangan buat Prof. Puji. Ini soal insentif tuh sebetulnya tujuannya adalah untuk menstimulus ya Bu ya. Jadi untuk merangsang. Nah tadi ada satu keterangan juga dari Prof. Puji yang menarik soal perpindahan kebiasaan dari kendaraan pribadi ke kendaraan transportasi publik. Itu juga salah satu yang akan menghemat penggunaan BBM. Dan juga pada intinya juga akan mengurangi polusi udara yang disebabkan oleh kendaraan berbahan bakar fosil ya Bu. Nah tapi sebelum ke situ saya pengen nanya, rekan-rekan mahasiswa di sini yang menggunakan kendaraan pribadi siapa aja coba angkat tangan. Oke. Termasuk saya juga masih menggunakan kendaraan pribadi sebetulnya. Yang menggunakan transportasi publik? Oke. Jalan kaki yang banyak. Jalan kaki? Oh berarti kosnya dekat sini mungkin ya? Oke. Berarti kita juga menjadi bagian yang masih menyumbang polusi udara. sebetulnya. Di Jakarta itu 46% dari partikel halus itu dari sektor transportasi. Dari sektor 46%. transportasi. Kemudian CO itu 90% dari sektor transportasi. Oke. NOx itu sekitar 60-70% dari sektor transportasi, Pak. Ya, ya. Itu Ya, kajian di Jakarta. Ini setiap orang akan punya alasan masing-masing kenapa mereka menggunakan kendaraan pribadi, transportasi publik atau menggunakan jalan kaki ya. Tapi saya ingat saya dulu pernah diundang sama pemerintah Australia tahun 2000 ke Melbourne. Itu saya berhenti di pinggir jalan, di situ cuma ada satu tiang, terus ada lambang bus stop gitu, terus ada jadwal kedatangan dan tiba bus gitu ya. Menurut saya sangat luar biasa. Tadi kan Prof. Puji sempat menyebutkan aman, nyaman, dan reliable. Ini yang dimaksud reliable mungkin dari tepat waktu dan segala macam ya Bu ya. Itu memang luar biasa. Tahun 2000 artinya 22 tahun yang lalu, saya bisa merasakan betapa transportasi publik itu akan berdampak sangat signifikan sebetulnya terhadap pergerakan masyarakat gitu ya. Nah mungkin itu juga menjadi PR kita saat ini Bu, soal reliable transportasi publik itu. Reliable-nya ini yang masih jauh Pak di Indonesia ini. Sehingga orang kan nggak mau telat ke kantor, nggak mau telat ke sekolah. Nah itu harusnya yang itu. Udah gitu macet juga ya Bu ya. Iya. Termasuk Bandung juga macet juga sebetulnya. Oke, baik. Baik, rekan-rekan mahasiswa. Tadi juga sebetulnya Prof. Puji menyinggung soal kontrol, soal mengatur bagaimana BBM itu mestinya menjadi lebih hemat dan lebih tepat sasaran. Begitu ya Bu. Tapi faktanya sebetulnya berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, BPA Migas maupun Pertamina menyebut bahwa ini kaitannya lebih ke soal BBM yang ada subsidi dan kompensasinya. Itu lebih kurang sekitar 70-80%, betul ya Bu Gelang? Penikmatnya justru adalah orang-orang mampu gitu. Nah ini menjadi persoalan. Barangkali mungkin rekan-rekan mahasiswa juga pernah melihat di pom bensin misalkan ada kendaraan-kendaraan dengan merek-merek yang mewah gitu, dengan cc yang besar misalkan itu mengisi yang tadi disebut sama Prof. Puji, Pertalite misalkan. Padahal sebetulnya kalau kita melihat Undang-Undang Energi, subsidi itu sangat jelas dikatakan hanya untuk orang yang tidak mampu. Permasalahannya kemudian Perpres 191 yang belum berubah, itu belum mengatur secara jelas gitu, siapa saja yang boleh mengisi Pertalite, betul ya Kang Yayan ya. Nah ini Kang Yayan mungkin akan bicara banyak soal apa yang terjadi di masyarakat kita saat ini. Kang Yayan, mangga waktu dan tempat silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pembicara sebelumnya, Bu Retno, Pak Puji, dan juga moderator Kang Rudi. Juga rekan-rekan mahasiswa ITB yang saya hormati, saya cintai.
izinkan beberapa hal saya menyampaikan. Pertama, terutama sebelum ke materi, karena barangkali pertama tentang legal standing atau kehadiran saya, barangkali mungkin juga tidak terlalu familiar. Ingin saya memperkenalkan bahwa semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, ya, di Indonesia terutama banyak berdiri lembaga-lembaga yang lebih konsen kepada tentang perlindungan konsumen. Baik, ya, siap. Kami dari Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia itu pada umumnya kalau di masyarakat pada umumnya sebenarnya dikenal juga dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Hanya khusus untuk lembaga perlindungan konsumen itu pemerintah membuat peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2001, itu namanya Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat. Nah, dengan itulah maka kami kenapa misalnya kami memberi nama lembaga kami atau LSM kami itu Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia. Karena memang saya dulu, izin Ibu, saya dulunya pernah magang atau kerja di Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LYLBHI, dengan Bang Adnan Buyung. Sehingga saya untuk memudahkan namanya juga Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia. Barangkali yang sudah lebih familiar dengan kita semua adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia gitu, yang lebih familiar YLKI. Kalau kami ada B-nya, Yayasan Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia. Nah, terkait perlindungan konsumen sedikit lagi saya tambahkan. Pemerintah selain mengeluarkan peraturan pemerintah tadi ya tahun 2001 juga Presiden mengeluarkan peraturan Presiden nomor 90 tahun 2021 yaitu yang namanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau disingkat BPSK. Nah, ini forum ini atau lembaga ini dibentuk adalah untuk memudahkan konsumen yang pada umumnya ya konsumen mengalami kesulitan di dalam penyelesaian masalah konsumen, maka dibentuk BPSK. Salah satu kekhususannya BPSK itu berbeda dengan lingkungan peradilan umum lainnya. BPSK itu kalau bersengketa, satu, tidak bayar, kemudian kedua, waktunya dibatasi hanya 21 hari. Itu saja salah satunya yang membuat pemerintah ingin memberikan fasilitas kemudahan kepada masyarakat. Kemudian terkait dengan judul yang kita tadi pemaparan oleh pembicara sebelumnya sudah banyak panjang lebar. Hanya kami dari Lembaga Bantuan Konsumen Indonesia ingin menyampaikan hal-hal terkait fakta yang dimana juga fungsi atau kedudukan kami adalah sebagai lembaga penerima pengaduan, bantuan dan juga barangkali solusi untuk terhadap hal-hal yang dialami oleh masyarakat, yang ditemukan oleh masyarakat, terutama sekali sebenarnya berhubungan dengan tentang pelaku usaha. Karena kalau berhubungan dengan kebijakan pemerintah ada jalurnya lagi, yaitu ombudsman salah satunya. Nah, walaupun pada prakteknya kita juga bisa menyalurkan informasi-informasi tersebut kerjasama dengan ombudsman. Hadirin yang saya hormati, terkait dengan yang tadi sampaikan bahwa ketika kita memaklumi memang bahwa pemerintah ketika mau menaikkan harga BBM pada waktu itu adalah ibarat buah susi malakama. Mau dinaikkan pasti akan berhubungan dengan keberatan atau konsumsi masyarakat. Kemudian kalau tidak menaikkan harga BBM juga berhubungan dengan kondisi APBN pada saat itu kan. Oleh karena itu saya kira jalan mau tidak mau pemerintah mengambil kebijakan itu, dan kemudian dengan kebijakan itu juga berkait dengan nanti ada hubungannya dengan pengaduan yang kami terima ketika di masyarakat dilempar apa yang disebut dengan My Pertamina, itu juga konsultasi atau pengaduan kepada kami juga datang, yang walaupun pada masa awalnya kan barangkali kita semua juga pernah mendengar bahwa kesulitan-kesulitan berhubungan dengan My Pertamina itu salah satunya misalnya dengan penggunaan handphone ketika mau ngisi BBM. Kemudian juga bagaimana yang tidak punya handphone dan lain sebagainya. Ternyata belakangan oleh pemerintah disebutkan bahwa cukup dengan mendaftar, ya kan, tidak menggunakan handphone di SPBU, tapi dengan mendaftar yang kemudian sudah terdaftar, sudah ada stiker dan sudah
sudah tercatat di SPPU. Namun tetap juga bagi masyarakat konsumen yang konsultasi kepada kami tetap juga akan ditemukan kesulitan. Karena apa? Bahwa ya pertama ketika untuk mendaftar juga harus ngantri tetap, kemudian juga setelah penggunaan dengan stiker juga harus ngantri. Dan oleh karena itu juga pada waktu itu dengan ada program itu antrian juga membludak. Ya, bisa kita rasakan barangkali antrian bahwa untuk berbondong-bondong mengisi rebutan dengan Pertalite. Dan hubungan itu kemudian juga terjadi ya sehingga akhirnya menimbulkan kecemburuan seperti tadi disampaikan oleh Pak Kang Rudi, bahwa ternyata pada prakteknya yang lebih banyak menggunakan subsidi dari pemerintah itu adalah maaf ya orang-orang kaya juga tetap kan begitu. Sehingga tadi sebutkan juga bahwa berdasarkan hasil penelitian Bank Dunia bahwa betul 70% itu masih tidak tepat sasaran dan justru masih dinikmati oleh orang-orang kaya. Nah, pada waktu itu ketika datang kepada kami memberikan pertama kepada pemerintah kami pernah memberikan masukan bahwa sebaiknya idealnya sosialisasi itu jangan terlalu mepet sehingga masyarakat konsumen lebih paham dulu, jangan dulu keburu a priori ya bahwa ini akan tidak mencapai tepat sasaran. Itu kemudian juga kami sampaikan bahwa ini pasti akan berkaitan dengan komoditas ya, harga-harga di pasaran dan lain sebagainya. Oleh karena itu kami menyampaikan pada saat itu bahwa distribusi BBM ya ke setiap daerah itu tetap harus dipermudah ya, jangan sampai ada alasan bahwa dengan distribusi dengan terhambatnya BBM juga menaikkan harga komoditas yang juga itu adalah memberatkan masyarakat. Oleh karena itu bahwa seperti beberapa waktu yang lalu juga kami diundang ya sebagai pembicara di TPRI. Kemudian sama pembahasannya ini lebih spesifik. Kalau pada waktu itu lebih kepada bagaimana menghadapi rencana kenaikan harga BBM, bagaimana menghadapi rencana penggunaan My Pertamina. Kalau sekarang kan kita pasca itu. Oleh karena itu tadi saya menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya bahwa betul bahwa kebijakan ini betul-betul harus tepat sasaran. Ya, misalnya tadi apakah mau diberikan insentif terlebih dahulu, kemudian juga kesadaran bahwa terutama barangkali kesadaran kepada yang menengah ke atas bahwa kalaupun ia ada subsidi, ya itu memang untuk menengah ke bawah. Jangan sampai katakanlah ini sebenarnya subsidi untuk menengah ke bawah malah diambil oleh yang mampu kan begitu. Nah, kemudian juga tentang insentif bagaimana ketika kita menggunakan bahwa BBM yang ramah lingkungan, ya kemanfaatan kan untuk kita semua. Nah, dari pengaduan-pengaduan ini kami tidak ada yang menjadi sengketa, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang menjadi sengketa karena memang itu baru taraf ketika kami berikan sosialisasi jalan keluarnya bagaimana itu beberapa pengadu kepada kami paham. Walaupun pada gilirannya tetap mempersoalkan meminta kepada kami salah satunya kemudian juga pada pemerintah untuk meninjau ulang tentang kebijakan-kebijakan yang tidak ramah lingkungan atau tidak ramah kepada masyarakat yang disasar. Nah, barangkali terkait dengan penghematan BBM itu juga bahwa ya betul salah satunya sosialisasi, kemudian juga terkait dengan fasilitas umum ya. Saya kira kalau fasilitas umumnya yang disampaikan tadi bahwa kalau sudah memadai, saya kira ya kita juga tidak akan mengesampingkan begitu saja. Kalau memang betul-betul lebih baik memakai fasilitas umum daripada fasilitas pribadi. Saya kira itu beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa memang pada gilirannya bahwa tentu kita harus meminta kepada pemerintah bahwa kalaupun benar Perpres yang direncanakan tadi itu harus memang tegas bahwa ini untuk kebijakan untuk boleh menggunakan ini adalah untuk siapa dan ini untuk siapa. Jangan sampai seperti sekarang kecemburuan kan ada di dalam masyarakat. Kalau kecemburuan ini dibiarkan, saya kira bisa menjadi gejolak kan itu. Terima kasih Kang Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan buat Kang Yayan. Yang penting bukan cemburu karena soal cinta ya Kang Yayan ya, itu bahaya itu sebetulnya ya. Baik, tapi cemburu soal ketidakadilan
dalam ekonomi juga dan sosial juga adalah sesuatu yang memang harus juga diselesaikan. Baik, rekan-rekan mahasiswa, itu tadi paparan ide dari ketiga pembicara kita. Kita akan membuka sesi Q&A. Jika ada pertanyaan, oke. Bu Mei, silakan untuk Q&A. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ini kita masih berdoa Pak Rudi nih ya untuk memandu tanya jawab. Silakan ada yang ingin bertanya. Tadi kayaknya waktu 3 narasumber menyampaikan presentasi dan pemaparannya kayaknya pada banyak pertanyaan di kepalanya ya. Ya, betul. Ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Fariza Sani. Yang ingin saya tanyakan mungkin ke ketiga narasumber di sini. Pertama-tama terima kasih sudah datang dan memaparkan tentang urgensi pengamatan BBM dengan sangat baik, dengan menambah banyak wawasan baru. Yang ingin saya tanyakan itu, saya kan sebagai orang Jakarta, nggak Jakarta juga sih, Tangerang lah. Ini saya pas SMA, ini saya dulu tuh ada masih ada sampai sekarang itu busway layang ya, dari Ciledug sampai Jakarta nyampe Tebet sana. Nah, yang jadi pertanyaan nih, saya sejak ada busway layang itu, saya tuh jadi kayak penggemar pengguna pelanggan busway gitu, pelanggan Transjakarta. Nah, apa yang saya lihat itu di Transjakarta itu sebenarnya penggunanya tuh banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Jadi dan Bu Puji tadi sempat bilang kalau misalkan bahan bakar solar itu emisinya tuh tinggi ya. Nah, tapi pada kenyataannya di kendaraan-kendaraan umum di Indonesia itu kebanyakan menggunakan bahan bakar solar gitu. Nah, yang jadi pertanyaan sih sebenarnya ada dua. Kalau misalkan dibandingkan dengan kita menggunakan kendaraan umum berbahan solar dengan kita menggunakan kendaraan pribadi, contohnya motor tadi yang mungkin lebih ramah lingkungan gitu ya dibandingkan mobil. Itu perbandingannya gimana ya Bu, dengan menggunakan kendaraan pribadi berupa motor dan menggunakan busway gitu. Nah, pertanyaan kedua terkait tadi, busway ini sebenarnya penuh gitu. Jadi pemakaian kendaraan umum di Jakarta itu sebenarnya nggak sedikit gitu. Karena saya dari Tebet ke Tangerang, Tangerang ke Tebet, dari Tebet ke pusat itu busway itu cenderung penuh gitu. Nah, pertanyaannya ini yang menjadi masalah untuk kayak kemacetan di Jakarta, mungkin ini agak menyimpang ya. Ini apakah karena pertumbuhan penduduknya, apa karena kita emang kurang aja gitu kendaraan umumnya? Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Adil. Kita kumpulkan pertanyaan dulu ya Pak Rudi ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Yang mungkin di belakang. Ya, terima kasih sebelumnya sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Aulia Nugraha. Izin bertanya mengenai lebih kepada persebaran penjualan BBM di Indonesia yang didominasi oleh milik negara. Jadi sebelumnya itu BBM dari pemegang asing, misalnya mohon maaf menyebut merek ya, Shell dan Vivo itu sedikit penjualannya di Indonesia. Dan mungkin tidak menjangkau masyarakat yang membutuhkan di daerah 3T. Dan pertanyaan saya adalah mengapa hal tersebut terjadi dan apakah ada solusinya untuk penyedia asing ini bisa masuk ke dalam daerah 3T. Terima kasih.
Ya silakan dilanjutkan. Cek. Iya, oke. Berdiri biar kelihatan. Ya, Bu. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Bu Puji, Bu Retno, lalu Pak Yanto, dan juga Pak Rudi yang telah memberikan, menyampaikan materi terkait urgensi penghematan BBM, terkait tadi yang telah terkait tadi yang telah disampaikan oleh Bu Puji terkait terkait Ibu izin lihat bentar ya. Terkait pencemar ini kan salah satu sektor yang paling memberikan dampak itu adalah transportasi, yang dimana untuk beberapa area transportasi umum ini yang menjadi faktor dalam perpindahan kebiasaan dari penggunaan transportasi pribadi menjadi transportasi umum adalah kenyamanan dan sebagainya. Nah, untuk di Jakarta sendiri mungkin di beberapa area sudah tersedia gitu transportasi yang cukup nyaman. Namun apabila kita lihat di area-area lain di Indonesia ini masih sangat sedikit sekali transportasi umum, apalagi sampai pada tingkat kenyamanannya, jadi masih kurang sekali. Nah, apa strategi dari pemerintah sendiri dalam mengembangkan transportasi umum yang baik dan juga nyaman untuk seluruh Indonesia agar kebiasaan masyarakat Indonesia ini tidak untuk pindah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum kendaraan umum itu lebih banyak gitu. Karena jika kita dapat lihat seperti kota di Bandung, Surabaya yang emang sudah besar pun beberapa areanya itu masih belum memiliki transportasi yang nyaman gitu. Mungkin baru di Jakarta saja. Nah, apa strategi dari pemerintah sendiri dalam pengembangan kendaraan yang nyaman ini untuk area-area lain selain Jakarta seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini sudah 3 pertanyaan, Pak Rudi, mangga. Baik. Yang terakhir tadi siapa Mbak? Siapa namanya? Mbak Safia. Ini saya jadi ingat, saya pernah kuliah teknik sipil sebetulnya. Saya pernah kuliah teknik sipil, tapi saya nggak melanjutkan. Terus saya kuliah yang lain karena merasa teknik sipil susah. Gitu. Pada saat saya kuliah, ini intermezzo aja sebelum nanti dijawab sama para pakar ya. Pada saat itu sebetulnya ada pertanyaan yang sangat spesifik begini. Kenapa pembangunan infrastruktur di Indonesia kalah dengan negara lain pada saat itu, misalkan dengan negeri jiran, misalkan Malaysia dan segala macam. Padahal di Indonesia itu banyak ahli-ahlinya, gitu. Nah, terus kaitannya dengan kota Bandung misalkan, di Bandung itu banyak pakar-pakar soal itu sebetulnya, tapi kenapa terus kemudian ada pertanyaan dari Safia, kenapa Bandung kok sepertinya tidak seberkembang Jakarta misalkan dalam kaitan soal transportasi publik. Itu juga jadi pertanyaan saya sampai sekarang sebetulnya. Baik, mungkin Bu Puji, Bu Gelang, dan Kang Yayan, mungkin tadi ada 3 pertanyaan ya. Silahkan, mungkin dari Bu Gelang dulu mungkin pertama, atau Bu Puji? Bu Puji, oke, silahkan. Baik, tadi ada 3 pertanyaan ya, menarik sebenarnya. Yang pertama tadi hubungan pakai busway solar dibanding dengan sepeda motor ya tadi ya. Kira-kira seperti apa? Jadi gini, sepeda motor itu sebenarnya CO-nya juga tinggi, emisinya dari hasil pengukuran kita itu tinggi. Ya walaupun dibandingkan dengan tentunya bus tentunya lebih besar bus. Tapi ingat bahwa kalau busway itu kapasitasnya satu bus itu bisa mengangkut 80 orang atau 60 orang. Nah kalau sepeda motor itu hanya satu. Nah sebenarnya yang menjadi persoalan di Jakarta itu adalah seperti itu. Ketika kita menggunakan transportasi publik atau menggunakan kendaraan pribadi itu banyak empty seat ya. Jadi karena kita yang pakai mobil untuk 1 orang atau 2 orang, sementara mobil kita isinya 6 seat, yang sisanya kosong. Nah kalau kita 160 orang aja, itu ada 160 kendaraan, berapa macetnya? Berapa banyak konsumsi bahan bakar yang dihabis di jalan karena macet. Tapi kalau diganti dengan 2 busway,
yang isinya 80 orang per bus, nah itu sebenarnya masih comparable. Jadi kita ngitungnya akan begitu. Kalau dihitung satu sepeda motor dan satu busway ya jelas sepeda motor lebih efisien dibandingkan satu bus. Tapi satu bus bisa mengangkut 80 orang. Nah itu yang menjadi catatan yang perlu kita kita catat. Kemudian jangan lupa sepeda motor itu meskipun sedikit emisinya lebih kecil karena dia 1 kilo bisa 20 liter. Tapi jumlahnya populasinya banyak sekali. Di Jakarta itu 70% itu sepeda motor populasinya. Ya jadi meskipun sedikit tapi karena populasinya besar itu juga menjadi besar. Ya jadi itu barangkali yang menjadi catatan ketika kita akan menghitung menghitung sebenarnya mana sih yang lebih baik menggunakan itu ya gitu ya. Karena jumlah populasi sepeda motor tuh banyak. Coba kalau kita macet, berapa banyak yang berhenti sepeda motor di depan kita ya. Jadi itu jumlahnya banyak sekali sehingga kontribusi sepeda motor itu ternyata cukup besar. Meskipun kalau dilihat secara individu dia lebih kecil, tapi jumlahnya banyak sekali Pak. Ya, jadi itu adalah kenapa memilih transportasi publik meskipun masih busway masih menggunakan solar, saya kira itu masih lebih baik ya. Kemudian juga Transjakarta atau yang disebut busway Transjakarta, mereka sudah akan mengkonversi berapa ratus busnya tahun 2023 itu ke electric vehicle. Kemudian sebagian juga sudah menggunakan CNG, jadi tidak semuanya solar, itu yang di Transjakarta ya, jadi sudah akan ini. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa ya, menyebabkan macet apa kurang ya. Iya, jadi di Indonesia itu salah satu yang membuat kenapa orang pertumbuhan penduduknya banyak. Kemudian kalau di jalan itu congestion, artinya congestion itu gini, proporsi jalan dengan luas kota itu ternyata di Indonesia itu kecil. Di Jakarta, kalau di Bandung apalagi, kalau dibandingin kita misalnya di Eropa itu 30%, itu proporsi jalan dengan luas kota. Nah sementara kalau di Jakarta cuma 5%. 5% atau 7% itu proporsi luas jalan dengan luas kota. Nah sementara kalau di Amerika itu yang kayak di New York itu di kota besar itu udah 30% Pak. Kalau di Eropa itu sekitar 20-25% itu proporsi jalan dengan sehingga kenapa kemacetan bisa dihalau, kemudian juga public transportnya sangat baik. Nah sementara kita itu pertumbuhannya banyak, jalannya kecil sehingga pengembangan public transport itu tidak sebagus yang kita harapkan. Makanya sebenarnya infrastruktur public transport itu harus dipercepat ya. Kemudian ini berhubungan dengan pertanyaan Mbak yang di belakang tadi, Mbak Safia ya. Safia tadi pertanyaannya adalah untuk pindah mode transportasi. Nah salah satu kelemahan untuk pindah mode itu kan kita belum ada konektivitas. Jadi kalau saya mau misalnya ada busway nih atau ada public transport, adanya itu di jalan besar. Nah saya dari rumah ke jalan besar itu naik apa? Itu konektivitas itu yang belum ada ya dari daerah sehingga feeding busway atau feeding Transjakarta atau feeding public transport. Nah itu yang belum diupayakan sehingga ada tapi kan tetap aja dari rumah naik Gojek dulu saya gitu kan kalau mau naik busway. Nah sehingga itu mode transportasi itu harus komplit Pak, yang disediakan pemerintah itu harus termasuk feeding dari satu area ke tempat feednya ada gitu sehingga koneksi yang terintegrasi dari perumahan misalnya sehingga orang itu kalaupun jalan ya hanya 100 meter atau berapa ratus meter gitu ya. Itu yang saya kira menjadi kelemahan kita di Indonesia itu public transport belum terintegrasi dengan perumahan dengan di mana orang yang sebenarnya membutuhkan masih harus naik Gojek juga, masih harus naik ini juga gitu. Atau bisa sebenarnya pemerintah menyediakan satu misalnya di situ ada kereta misalnya, kereta atau MRT. Tapi di situ harus ada tempat parkir sehingga orang naik ke situ taruh. Ini kalau di Eropa seperti itu Pak. Jadi mereka kayak di Swedia itu orang naik mobil parkir di station, dia ke kota Stockholmnya dia naik kereta 2 jam atau 1 jam itu commute-nya, nanti balik lagi dia pulang ke rumah ada tempat parkir disediakan gitu. Saya kira itu. Kemudian satu lagi apa ya
pertanyaan distribusi BBM itu mungkin Bu Gelang yang lebih cocok tuh untuk menjawab pertanyaan tentang distribusi BBM. Silakan, mungkin Bu Gelang ya. Ya, terima ya, pertanyaannya menarik sekali tadi. Kalau kita lihat ya, pertanyaan pertama tadi mengenai pertumbuhan ya, pertumbuhan penduduk kita luar biasa. Yang pertama, yang kedua ekonomi kita mulai naik sedikit. Jadi kalau ekonominya naik sedikit, pertumbuhan konsumsi energinya juga naik luar biasa. Kenapa? Karena penduduknya banyak. Dan itu memang ditandai salah satunya mungkin mirip di Cina zaman dulu gitu ya, bahwa dan teman saya dari sama peneliti teman saya juga dari Cina, kita membahas apa yang akan terjadi 2060. Jadi kalau membuat proyeksi, kami sendiri orang energi model, jadi kalau membuat proyeksi itu nggak sekarang historical seperti ini nanti trennya naik terus gitu, nggak seperti itu, tetapi snapshot, jadi backcasting. Jadi kita bayangkan apa yang terjadi ke depan kemudian baru ke belakang. Nah di situ terlihat bahwa kalau zaman dulu orang mau menunjukkan kekayaannya itu beli jam tangan, kemudian beli sepeda motor, sekarang beli mobil. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia, karena saya belajar dari teman saya itu dari Cina. Di Beijing tuh luar biasa macetnya juga dulu ya. Kemudian pelan-pelan public transport juga lebih bagus di sana. Tetapi kalau yang saya lihat public transport yang saya merasa nyaman itu salah satunya adalah di Jepang. Dibanding di Amerika. Di Amerika susahnya minta ampun nyari public transport, lebih enak naik mobil. Nah, tapi kalau di Jepang nggak enak naik mobil, parkirnya mahal, kemudian jalannya juga sempit, mau parkirnya susah, kemudian public transportnya bagus, itu saja, terintegrasi, kemudian kapasitasnya banyak. Jadi kalau ditanya kapasitasnya kurang, iya betul. Jadi kenapa masyarakat masih menggunakan kendaraan umum, ya karena tadi public transportnya kurang, kemudian kendaraan umumnya kendaraan pribadinya jadi lebih banyak dan tidak terintegrasi. Sebagai contoh aja, sekarang orang Bandung mau ke airport naik kereta api, berhenti di Gambir. Pilihannya kalau nggak Damri ya apa namanya Gojek, Golen gitu ya, taksi. Nah pilihannya ke sana, bukan ke public transport berikutnya. Harusnya kan ada busway dan lain-lain, ada kereta api yang ke bandara. Kereta apinya nggak jalan karena nggak terintegrasi dengan yang ada di Gambir. Nah itu saya juga nggak ngerti yang mendesain siapa dan kenapa harus berhenti seperti itu. Nah kejadian yang sama juga punya airport di luar Bandung, akhirnya nggak laku juga. Karena apa ya? Karena transportasi sana nggak ada, orang akan naik mobil sendiri-sendiri. Dan kalau itu dioperasikan dan kita punya jalan tol, bisa dibayangkan nanti berapa konsumsi energi yang akan tambah gara-gara airportnya dipindah gitu. Nah hal seperti itulah yang pemikiran terintegrasi tadi disampaikan Bu Puji itu penting. Kenapa? Karena dalam satu mendesain bukan hanya di level kota, tetapi juga nanti di level nasionalnya. Yang penting adalah sekarang level kota itu yang menjadi concern, dari level kota baru diangkat ke level nasional. Jadi desain itu seperti itu sekarang, mulai konsumsi energi, suplai energi dan seterusnya. Dan yang kedua tadi saya ngalamin juga, senang sebetulnya naik busway tadi disampaikan, tapi ngantrinya lama. Terus waktunya nggak jelas kapan nyampenya. Kemudian antriannya panjang. Ya, dan saya masih ngalamin jatuh pas di tangga itu, dan saya kapok naik busway karena jatuh karena ada lubang yang besar nggak dibener-benerin. Nah, jadi infrastrukturnya nggak siap ke sana, dan saya sampaikan juga ke DKI, kebetulan bantu DKI juga untuk menyusun DKI menjadi C40, salah satunya di sektor energinya, dan itu menjadi catatan-catatan sebetulnya. Dan public transportnya tadi kenapa kok masih pakai solar? DKI sendiri sebetulnya didesain untuk pakai CNG tadi, Bu Puji menyampaikan. Tapi pengadaannya itu telat, lama, dan menjadi kasus dinas perhubungan yang sebelumnya kan, waktu zaman gubernurnya adalah Pak Ahok ya. Dan itu menjadi kasus temuan oleh KPK karena terlambat suplainya. Sedangkan bus CNG itu nggak available, tersedia cukup banyak, jadi harus impor. Nah hal seperti itulah yang kenapa kembali lagi ke bis itu adalah solar, dan sebagian bisnya dibawa ke Bandung dan nggak cocok buat Bandung, bisnya besar sekali, Bandung jalannya kecil.
Nah ini mungkin kapasitasnya juga pas ya, tetapi terlalu besar menurut saya. Kenapa nggak yang kecil-kecil saja untuk yang di Bandung? Ya, sehingga mengurangi tadi. Saya lebih enak naik sepeda motor. Kenapa? Freedom kan? Saya mau berhenti di mana, kapan aja, saya bawa kemana aja, parkirnya ada gitu. Nah itu salah satunya untuk mengurangi emisi. Kami juga mendesainkan juga di DKI Jakarta ke depan adalah menggunakan solar PV untuk supply elektrik motor ke depannya seperti itu. Di setiap shelter di bangunan-bangunan gedung itu kalau udah ada solar rooftop, nah maka nyambungnya ke sepeda motor itu, dan itu akan mengurangi GRK. Dan komitmen DKI kalau nggak salah lebih ekstrim lagi, 2050 di 2030 itu 50% GRK-nya. Dan yang kedua tadi pertanyaan pemasaran ya. Kenapa kok distribusi tadi mayoritas Pertamina hampir 97% itu di seluruh Indonesia, kemudian Vivo, Shell dan lain-lain sedikit ya. Karena mereka sendiri selalu memilih di jalur gemuk istilahnya. Kenapa? Karena maunya di Pulau Jawa yang konsumennya pasti ada, infrastrukturnya murah, lebih murah kan infrastrukturnya. Dan akibatnya ada beberapa juga yang akhirnya tutup ya. Kenapa? Karena ternyata orang Indonesia lebih senang beli Pertamina. Nah itu sebabnya pemerintah juga memikirkan tadi harus dikurangi impornya, dan makanya dibangun refinery baru kemungkinannya. Dan ada sedikit oversupply nanti di 2030. Dan tadi juga catatan bahwa kedepannya tadi sektor transportasi itu saat ini memang mendominasi konsumsi energi nasional paling besar. Tapi setelah 2030 mungkin agak switch ke industri. Nah, kenapa demikian? Karena Bappenas kan mencanangkan untuk Indonesia menjadi negara maju di 2045. Jadi 4 terbesar ya. Targetnya Bappenas ya, nggak tahu nanti tercapai apa enggak. tetapi kalau memang mau ke sana, dan itu juga sudah dinyatakan oleh teman-teman di Bappenas, salah satunya adalah industri manufakturnya harus maju. Jadi nanti kan ada industri kendaraan baru ya. Terus kemudian baterai dan lain-lain, kita hilirisasi itu akan maju, dan itu akan industri akan menjadi konsumen terbesar energi. Setelahnya baru ke transportasi. Yang kedua karena transportasinya lebih hemat, karena udah public transport akan jalan dan sebagainya. Tetapi catatan-catatan tadi harus diselesaikan, terintegrasi, bukan hanya nyaman, mungkin nggak usah terlalu nyaman nggak apa-apa, tetapi terintegrasi itu yang penting supaya bisa bermanfaat kereta apinya, kemudian busway dan lain-lain. Dan tadi kalau memang pindah tadi masif ke listrik, memang kendaraan listrik sudah tersedia untuk bus, sudah dimulai di KI Jakarta, tetapi sayangnya listriknya masih dari PLN yang emission faktornya jauh lebih besar dibandingkan kalau kita pakai BBM. Jadi masih carbon footprintnya kalau 0,9, kalau BBM kan lebih rendah lagi ya. Nah hal seperti itulah yang perlu dipertimbangkan. Tadi terjawab ya untuk pemasaran tadi ya. Jadi kenapa kok nggak sampai ke pelosok ada Vivo, terutama Vivo yang favorit karena harganya lebih murah, kualitasnya bagus katanya ya. Nah memang betul, kalau dulu kita punya Shell itu kan kualitasnya RON 92. Saya kurang tahu Vivo mungkin juga sama ya, 92. Kemudian dijual bersaing dengan harga yang sama dengan Pertalite RON 90. Nah, pada saat sebelum ini, jadi pada saat di DKI Jakarta dan kota-kota besar lainnya pakai RON 88 premium, DKI Jakarta itu udah sebetulnya RON 92. Kenapa? Karena RON 88-nya nggak ada. Nah, mungkin saya sedikit cerita, ini juga lucu. Jadi kalau untuk bikin RON 88, kita tuh beli RON 92 di mix, dicampur pakai nafta. Nafta itu mahal, nafta itu kan bahan baku untuk industri plastik dan lain-lain gitu. Nah itu dicampur dan mixingnya pun di Singapura. Jadi ongkos mixingnya plus harganya sendiri itu sebetulnya aneh untuk RON 88. Karena kurang RON 88 kita kan. Kilang kita tuh yang beroperasi full itu saat itu hanya 5. Dan sekarang mungkin ada 7 ya, tapi tutup lagi yang satu yang kecil tinggal 6. Nah kecuali nanti kalau yang JR Tuban jalan itu akan PRPP ya, itu akan jalan, baru itu yang ketujuh yang paling besar, kilang paling besar. Dan itu pun juga ada hambatan karena investasinya Rusia. Jadi kalau dengan Rusia ada masalah ya mungkin akan tertunda. Jadi memang kita harus memang kalau di sini istilahnya menghemat, kalau saya istilahnya mengurangi. Kenapa?
Kalau menghemat kita masih stand menggunakan BBM, kalau mengurangi kita pindah dari BBM mungkin ke energi yang lainnya. Jadi mungkin ke listrik dan lain-lain. Kenapa? Karena persiapan tadi kalau kilangnya nggak jadi dibangun. Atau pindah ke biofuel, di mana kilang Pertamina sudah siap untuk membangun biofuel. Sekarang B40 kemungkinan dalam waktu dekat bisa naik ke B50. Itu ya, mudah-mudahan terjawab ya. Baik, terima kasih para pembicara Kang Rudi. Tadi jawaban saya kira sudah komprehensif, hanya saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan masalah perlindungan konsumennya. Betul tadi bahwa perpindahan dari kendaraan pribadi kepada fasilitas umum itu sudah bagus sekali disampaikan tadi oleh dua pembicara bahwa salah satu yang selain kebijakan, kemudian fasilitas ya salah satunya adalah tentang terintegrasinya tadi ya. Saya nanti akan berikan contoh bahwa kita mengetahui bahwa terkait terintegrasi ini saya ada teman di tingkat provinsi Bu pernah memberikan, karena beliau pejabat, memberikan video bagaimana dia beralih dari kendaraan pribadi kepada kendaraan umum. Tapi jadi goyonan di kita karena teman selevel ya. Ya ente katanya yang berangkat dari rumahnya langsung dapat bis kota, turun di kantornya dekat bis kota. Kalau kita yang dari rumah seperti tadi atau dari gang, dari perumahan, kemudian kerjanya juga tidak selamanya di kantor, harus ke sana ke sama. Satu itu tidak berhasil. Kemudian juga ketika zaman almarhum di wali kota, Bang Oded pernah ada pembicaraan dengan kita bahwa sebaiknya kita katanya sampaikan kepada para pejabat kalau ke kantor itu coba dibudayakan pakai sepeda gitu. Alhamdulillah berhasil pakai sepeda, yaitu yang tidak punya mobil Bu. Jadi yang punya mobil tetap pakai mobil. Yang pakai sepeda itu ya ada teman-teman saya yang tidak punya mobil jadi pakai sepeda. Nah itu barangkali hal-hal seperti itu juga memang betul patut menjadi perhatian kita. Artinya bahwa di samping kebijakan, fasilitas, infrastruktur juga kesadaran dari kita semua. Dan termasuk kita juga, saya katakanlah pribadi juga agak sulit ya sampai seperti itu karena rumah saya di pelosok gitu ke dalam ke gang, jadi kalau keluar mending bisa jalan kaki. Kemudian juga kalau kita lihat setidaknya kalau kita pandang dua ya, transportasi umumnya misalnya bis kotanya juga kita bisa merasakan bagaimana bis kota khusus di Bandung ya. Kemudian ada yang lebih kecil daripada itu, angkot ya di samping maaf bukan mendeskripsikan keseluruhan, cara mengendarinya bagaimana sekarang kan kalah oleh misalnya Gojek ya, Gojek motor atau Gojek atau Grab mobil. Karena pertimbangannya kalau motor misalnya seperti katakanlah keponakan saya atau saya yang dari rumah dari pelosok mau ke sekolah itu kan hanya langsung panggil Gojek langsung nyampe, satu itu. Kemudian kedua kalau misalnya pakai Grabnya mobil ya mau ke sekolah itu kan bisa dipakai dengan teman-teman misalnya 4 orang. Pakai Grab langsung di depan sekolah. Dari segi gengsi kan bisa gaya tuh datang ke sekolah diantar mobil. Saya kira itu juga menjadi perhatian kita ya. Prinsipnya saya juga inginnya setuju seperti itu ya. Kalau berangkat dari rumah itu tinggal jalan sedikit, naik transportasi umum gitu kan. Sosialisasi juga banyak barangkali dengan itu seperti kita perjalanan ke Jakarta gitu kan. Kalau pakai kereta api kan tidak sedikit kita melahirkan silaturahmi. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan mahasiswa, tepuk tangan buat 3 pembicara kita. Sebetulnya pengen dibuka sesi Q&A berikutnya, tapi nampaknya karena waktu juga yang membatasi, ada satu, boleh saya simpulkan mungkin ya, bahwa kemandirian energi itu menjadi sebuah keharusan, tapi memang untuk mencapai ke sana itu masih ada pekerjaan-pekerjaan rumah yang belum selesai, yang mudah-mudahan nanti bisa selesai di masa rekan-rekan mahasiswa nanti pada posisi-posisi tertentu nanti untuk mengambil kebijakan dan segala macam. Dan tentu saja ketika kemandirian energi ini masih ada PR, mudah-mudahan diselesaikan tanpa membuat masalah baru. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, saya kira kita cukupkan. Nanti kalau misalkan rekan-rekan mahasiswa punya pertanyaan-pertanyaan boleh langsung nanti ya ke Bu Puji dan Bu Gilang dan juga Kang Yayan. Saya kira demikian.
Bu Mai, saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk moderator dan narasumber. Nah ini karena kita punya 2 tamu ya, mungkin Bu Puji bisa bantu memberikan cendera mata untuk tamu-tamu kita dari luar ITB. Ini ada Pak Yayan, enggak, Bu. Atau di depan Bu. Dan Pak Rudi, iya dong Pak. Kalau Bu Gelang kita udah sama-sama ITB Pak. Nggak bisa Bu ini. Terima kasih, mudah-mudahan jadi kenangan yang baik untuk Pak Yayan dan Pak Rudi. Baik Bapak Ibu, ini diundang untuk foto bersama dengan mahasiswa. Tapi karena nggak mungkin kita tarik semua mahasiswa ke arah sini ya, jadi mahasiswanya kami minta untuk berdiri semua. Fotonya dari sana. Fotonya dari sana. Silakan berdiri saja, kami cuma minta berdiri di tempatnya masing-masing. Yuk, sambil bergerak sebelum nanti turun tangga lebih mudah nanti kan ya daripada naik tangga. Ayo berdiri semua. Ini diambil dari atas kok, jadi. Ayo, ayo. Karena ada yang mau kuliah lagi katanya jam 12, ayo mari. Ayo yang di belakang silakan. Gak seru loh kalau Anda nggak berdiri. Ayo. Ayo, ayo, ayo. Oke, terima kasih banyak semuanya. Mudah-mudahan apa yang diberikan dari acara talk show pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semua dan memberikan masukan ya dan arahan ya buat Anda semua tentang pemakaian BBM di Indonesia terutama ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.